Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang ekosistem, itu tentang komponen, interaksi, klasifikasi, keanekaragaman, dan pelestariannya. Nah, sebelum kita belajar tentang komponen dan segala macamnya, kita harus tahu ada namanya tentang ekologi. Ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta hubungan antara makhluk hidup biotik dengan makhluk hidup abiotik atau benda mati abiotik. Nah, itu ekologi. Ekologi sendiri ada tingkatannya, ada 6 tingkatan dari mulai individu sampai biosfer. Nanti kita bahas. Terus di sini juga ada tentang komponen ekosistem. Tadi komponen ekosistem udah saya sebutin di pengertian ekologi. Ada biotik dan abiotik. Apa sih sebenarnya? Abiotik itu merupakan benda mati. Biasanya terdiri dari cahaya, udara, air, tanah, mineral, suhu. Nah, itu abiotik, faktor-faktor abiotik. Dan juga ada faktor biotik. Faktor biotik itu merupakan makhluk hidup. Biasanya makhluk hidup itu kita tahu manusia, hewan, tumbuhan itu makhluk hidup. Nah, masuk ke dalam faktor biotik. Nah, baru kita masuk ke tingkat ekologi. Tingkat ekologi paling rendah adalah individu. Individu atau seorang atau satu satuan istilahnya. Tingkatan paling dasar makhluk hidup tunggal itu adalah individu, makhluk hidup tunggal. Contohnya kita manusia sebagai individu, sendiri doang itu individu. Kalau kita berkumpul dalam satu tempat, itu bisa disebut sebagai populasi manusia. Gajah, seekor gajah sendirian itu individu juga. Tapi kalau misalkan dia berkumpul dalam satu tempat, maka disebut sebagai populasi. Atau sekelompok individu yang berkumpul dalam satu tempat itu populasi. Sekelompok gajah, sekelompok manusia, itu berarti populasi manusia, populasi gajah. Terus tingkatan ekologi yang ketiga adalah komunitas. Komunitas ini biasanya terdiri dari beberapa populasi dalam satu tempat yang sama. Nah, contohnya di sini ada komunitas padang rumput. Di situ di komunitas itu ada populasi hewan berbagai macam. Ada sapi, ada kerbau, ada rusa, dan segala macam. Itu populasi. Populasi sapi, populasi kerbau, populasi rusa berkumpul dalam satu tempat dinamakan sebagai komunitas. Terus tingkatan selanjutnya adalah ekosistem. Terdiri dari beberapa komunitas. Terdiri dari beberapa komunitas. Ekosistem ini juga dibagi menjadi dua. Secara garis besar itu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada ekosistem hutan, ada ekosistem padang pasir, ada ekosistem sabana, ada ekosistem daerah tinggi. Nah, ekosistem air tuh ada ekosistem terumbu karang, ekosistem bawah laut, ekosistem pantai, ekosistem mangrove, itu ekosistem air. Nah, ada namanya bioma. Bioma ini terdiri dari beberapa ekosistem dan memiliki ciri khas baik jenis tumbuhan atau jenis hewan yang menjadi khas di bioma itu sendiri. Contohnya bioma padang pasir. Ada kaktus, tumbuhan yang menjadi ciri khas di padang pasir. Bioma taiga. Ada tumbuhan yang hanya tumbuh di daerah dataran tinggi. Bioma stepa. Ada hewan atau tumbuhan yang di sabana atau padang rumput. Gitu. Terus ada biosfer terdiri dari beberapa bioma. Biasanya biosfer ini dia berbagi akan ekosistem. Nah, biasanya dia dipengaruhi juga oleh wilayah yang luas, terus ada suhu, ada iklim, ada kondisi dan jenis tumbuhannya juga, dia dipengaruhi oleh itu biosfer. Nah, kita lanjut lagi. Ada interaksi antar komponen. Interaksi antar komponen ini, maksudnya tadi kan komponen itu ada komponen abiotik, ada komponen biotik. Ada komponen yang tidak hidup, ada komponen yang hidup. Kalau komponen abiotik tadi interaksinya itu, komponen biotik itu berarti interaksi antar sama makhluk hidup, komponen biotik. Nah, contoh komponen biotik itu ada interaksi, ada siklus
materi dan arus energi, ada juga suksesi. Itu komponen biotik. Contohnya gini, kalian mungkin kenal ya dengan yang namanya simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu kan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antar kedua makhluk hidup yang berinteraksi. Dua-duanya sama-sama diuntungkan, itu simbiosis mutualisme. Berarti itu ada interaksi biotik di dalamnya. Terus ada interaksi juga di simbiosis parasitisme. Walaupun satu diuntungin, satu dirugiin. Contohnya kayak di sini nyamuk dengan kita manusia. Nyamuk gigit kita manusia bisa kena penyakit, kita dirugiin, tapi nyamuk untung karena dapat makanan. Nah, itu simbiosis parasitisme di situ. Nah, ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme, satu untung dan satu lagi nggak untung nggak rugi. Gitu. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora makanin bakteri atau ikan kecil yang ada di hiu. Hiu sendiri nggak rugi dengan ada plankton yang di badannya. Dan juga nggak ada untungnya juga di badannya itu ada plankton. Sedangkan remora butuh makanan dan dia coba untuk bantu hiu untuk ngilangin plankton yang tubuh ya. Cuma dari persepsi hiu sendiri dia nggak untung nggak rugi. Dari persepsi remora, ikan remora sendiri dia untung gitu. Itu komensalisme. Terus ada interaksi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Contohnya predatorisme. Predatorisme ini interaksi antar makhluk hidup, antara hubungan pemangsa dan mangsanya. Pemangsanya itu kalau di sini macan, terus ada mangsanya zebra, itu predatorisme. Terus ada lagi yang namanya kompetisi. Kompetisi ini hubungan persaingan yang terjadi untuk memperebutkan makanan atau kebutuhan hidupnya. Nah, kompetisi ini ada dua, ada kompetisi intraspesifik, ada kompetisi interspesifik. Bedanya gimana? Kalau kompetisi intraspesifik, kompetisi atau persaingan yang terjadi di dalam populasinya. Contohnya, singa ini saling berebut makanan karena mereka butuh makanan. Makanya di populasi singa saling berburu satu sama lain. Sedangkan interspesifik, dia populasinya atau persaingan yang beda populasi. Contohnya harimau dengan gagak untuk merebutin mangsanya. Tapi populasinya beda, satu gagak, satu harimau. Kalau yang tadi masih sama-sama singa. Tapi kalau interspesifik dia udah beda. Nah, itu interaksi antar biotik. Sedangkan interaksi antar komponen abiotik itu maksudnya komponen abiotik yang mempengaruhi komponen biotik interaksinya ya. Interaksi komponen abiotik yang mempengaruhi komponen biotik. Contohnya gini, interaksi komponen abiotik itu kan tadi ada air. Nah, gimana caranya air ini bisa mempengaruhi kita manusia. Kita kan butuh air. Kalau airnya tercemar, berarti kita sebagai makhluk hidup nggak bisa mengkonsumsi air tersebut. Nah, itu interaksi yang komponen abiotik yang mempengaruhi komponen biotik. Tuh. Komponen air mempengaruhi kita sebagai makhluk hidup untuk terus hidup, untuk terus bertumbuh, kembang. Terus ada namanya arus energi dan siklus materi. Arus energi dan siklus materi ini fungsinya untuk kita tahu mana yang jadi produsen di rantai makanan hewan atau makanan manusia, mana yang jadi konsumen, mana yang jadi predator. Dan juga nantinya energinya ini bisa jadi apa aja gitu. Dari tumbuhan, bisa ngasilin oksigen itu kayak gimana, bisa ngasilin karbon dioksida itu kayak gimana, itu di arus energi ini. Kita lihat di piramida, ini namanya piramida ekologi. Di piramida ekologi ini ada namanya produsen, konsumen, ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, konsumen tersier. Paling atas konsumen tersier. Nah, kalau produsen ini, dia yang menciptakan makanan. Seperti tanaman, tumbuhan, itu produsen, sebagai produsen. Sedangkan konsumen adalah hewan-hewan yang makan tumbuhan itu sendiri. Sedangkan konsumen sekunder, dia bisa makan dua jenisnya. Bisa makan konsumen primer, bisa makan produsennya sendiri, itu konsumen sekunder. Sedangkan konsumen tersier, itu bisa makan dari konsumen sekunder, atau hewan yang lebih besar daripada konsumen primer. Tuh. Dan juga ada predator. Predator itu biasanya makan semuanya. Nah, ini siklus
siklus rantai makanan dari mulai terendah produsen terus masuk ke konsumen pertama atau konsumen primer, serangga herbivora, burung pemakan biji-bijian, tikus, kelinci itu konsumen primer, tergantung dari mana kita melihat garis-garisnya ini nanti. Terus ada konsumen sekunder hewan pemakan konsumen pertama. Contohnya ada serangga predator, ada laba-laba, ada burung pemakan serangga. Ini termasuk konsumen sekunder. Kalau dia termasuk makan burung pemakan biji-bijian, burung pemakan serangga makan serangga herbivora, nah itu termasuk konsumen sekunder. Terus ada konsumen tersier. Konsumen tersier ini contohnya katak. Ini masuk konsumen tersier. Terus ada ular, masuk konsumen tersier. Ada rubah juga masuk konsumen tersier. Dan juga bisa disebut juga sebagai predator. Predator itu ada ular juga bisa predator, burung elang juga predator, rubah juga bisa masuk ke predator. Nah ini harus energi. Tadi gimana tumbuhan itu menciptakan oksigen, terus oksigen dihirup oleh manusia dan bisa ngasihin CO2 terus bisa dan seterusnya. Ini harus energi. Terus ada yang namanya suksesi. Suksesi itu adalah perubahan ekosistem secara dominan. Jadi misalkan gini, kayak gunung meletus itu kan yang tadinya sekitar gunung hijau, gunung meletus tiba-tiba jadi kosong, banyak abu vulkanik atau banyak pasir. Nah, itu suksesi contohnya. Suksesi ini perubahan ekosistem secara besar-besaran. Nah, suksesi ini juga terbagi dua, suksesi primer dan suksesi sekunder. Kalau primer ini secara total, perubahan secara total, berbeda dari awal dan akhirnya. Contohnya, di awal lahan hijau tadi, terus kena kebakaran atau kena gunung meletus, dan jadi sisanya jadi batu atau abu terus jadi batu lama-kelamaan dia tumbuh lumut, kemudian tumbuh tanaman lagi yang kecil, tanaman perdu, terus lama-kelamaan jadi pohon yang besar, atau jadi subur tanahnya, itu suksesi primer. Dan itu berbeda antara pohon yang di akhir dengan awal dia sebelum kebakaran atau sebelum meletus, itu pasti beda. Itu jenis tanamannya juga berbeda. Nah, ada juga itu di suksesi primer, ada juga di suksesi sekunder. Kalau suksesi sekunder, dia seperti kayak penebangan hutan, terus lahan kosong sedikit di sekitar hutan itu, lama-kelamaan jadi akan numbuh kayak ilalang gitulah. Kayak ilalang kita lewat jalan, terus lama-kelamaan dia akan tumbuh ilalang lagi. Nah, itu kayak suksesi sekunder. Dan biasanya perubahannya ini perubahan cuma tentang rentan waktunya aja. Gitu. Itu interaksi antar komponen. Terus selanjutnya ada klasifikasi ekosistem. Ekosistem ini diklasifikasikan berdasarkan tempat. Tadi ada ekosistem darat dan ekosistem air. Kalau ekosistem darat itu ada berbagai macam, ada hutan. Hutan sendiri ada ekosistem hutan hujan tropis, ada hutan gugur, hutan subtropis. Nah, ada hutan bakau, nah, itu beda-beda. Ada ekosistem sabana, ekosistem padang rumput, gurun pasir, dan daerah dingin. Ekosistemnya berbeda. Dia punya ciri-ciri dan tumbuhan yang spesifik lah istilahnya. Makanya dia bisa beda. Terus ada ekosistem air. Ekosistem air juga ada ekosistem tadi laut. Laut ada laut air tawar, air payau, terus ada mangrove, ada ekosistem sungai, ada ekosistem pantai juga. Ada ekosistem bawah laut gitu. Nah, itu ekosistem air. Nah, yang kemarin dibahas di TVRI itu adalah ekosistem bawah laut atau ekosistem terumbu karang. Dan di ekosistem terumbu karang itu berbagai macam makhluk laut hidup di sekitaran terumbu karang. Semakin bagus terumbu karang, maka semakin banyak, atau semakin banyak terumbu karang berarti semakin banyak kehidupan di dasar laut. Karena terumbu karang itu sebagai tempat tinggal untuk makhluk-makhluk laut. Dan biasanya terumbu karang itu susah untuk ditumbuhkan kembali. Kalaupun tumbuh dia butuh waktu minimal 10 tahun untuk bisa berkembang biak kembali. Nah, kalau misalkan selanjutnya itu ada keanekaragaman makhluk hidup. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu makhluk hidup kan beraneka ragam macam dan bentuknya. Di dunia ini ada berbagai macam hewan, berbagai macam tumbuhan dari satu jenis. Contohnya kayak kucing, ada kucing Anggora, ada kucing Persia, ada kucing
apalagi lah kucing kampung. Nah, itu kan berbagai macam jenis, berarti menunjukkan kalau makhluk itu beraneka ragam. Ada juga kayak contohnya singa, ada harimau Sumatera, harimau Kalimantan, harimau Jawa, itu kan berbagai macam, menunjukkan tingkat keanekaragamannya. Manusia juga sendiri itu beraneka ragam kan. Nah, cuma tingkat keanekaragaman, kita ngomongin tingkat keanekaragamannya itu berarti berdasarkan dari dia banyaknya variasi dalam satu jenis hewan. Contohnya, kucing kan tuh banyak variasinya tadi ya saya sebutin. Ada kucing Anggora, ada kucing ini, ada kucing itu. Nah, itu nunjukin variasi banyak, berarti dia sangat beraneka ragam bentuk kucingnya. Berarti tingkat pelestariannya atau tingkat kelangsungan hidupnya di di muka bumi ini juga tinggi gitu. Itu untuk kucing. Tapi gimana kalau misalkan untuk hewan atau untuk tumbuhan yang keanekaragamannya sedikit, bahkan rendah lah istilahnya. Contohnya kayak bunga bangkai, keanekaragamannya cuman sedikit. Terus kayak harimau Jawa, harimau Sumatera, tingkat keanekaragamannya cuma sedikit. Dan berarti dia nunjukin kalau pelestarian atau kelestarian dari hewan-hewan yang tingkat keanekaragamannya sedikit, itu juga termasuk dalam kategori hewan yang hampir punah. Contohnya, kayak burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu tingkat keanekaragamannya rendah atau sedikit. Dan dia tingkat pelestariannya juga sedikit. Makanya dia hampir punah. Hiu, hidung apa nih? Hidung palu, martil lah istilahnya. Dia juga keanekaragamannya juga sedikit. Makanya dia tingkat pelestarian juga rendah. Susah untuk melestarikan lah. Kalau tingkat pelestarian rendah itu berarti dia susah untuk dilestarikan ya maksudnya. Susah untuk dilestarikan. Makanya dia butuh yang namanya pelestarian ekosistem atau pelestarian hewan atau konservasi lah nama kerennya. Itu adalah upaya pemerintah untuk membudidayakan alam. Membudidayakan alam. Alamnya itu nggak hanya hewannya, tapi juga tempat tinggalnya. Kalau misalkan lautnya tercemar, maka hewan-hewan yang di laut juga akan cepat punah atau mati. Ikan hiu martil, karena mungkin habitatnya di laut sudah mulai banyak tercemar oleh limbah dan segala macam, maka dia juga semakin sedikit. Cendrawasih, kawasan hutannya sudah mulai dibalak liar atau ditebang-tebangin, makanya di tingkat kelestarian dari cendrawasih sendiri juga sangat jarang, atau pelestariannya juga sangat jarang. Jadi dia hampir punah. Jadi kalau kita ngomongin konservasi, kita harus bisa konservasi dari dua sisi, dari tempatnya juga dari hewannya. Kenapa? Kalau kita cuma dari salah satunya aja, kalau misalnya hewannya kita lestariin tapi tempatnya nggak ada, hewannya ini akan kemana-mana. Contohnya kayak di Sumatera, gajah tempat gajah hidup di hutannya itu udah nggak ada, jadi gajah ini masuk ke rumah-rumah warga. Harimau juga sama. Kalau misalkan harimau banyak tapi tempatnya nggak ada, dia akan masuk ke komunitas manusia atau akan masuk ke manusia dan akan jadi bahaya nantinya. Makanya kalau kita ngomongin konservasi itu dari dua sisi, tempatnya juga, hewannya juga, itu harus sama. Karena dua-duanya sama-sama penting gitu. Dan di dunia ini konservasi itu dibagi-bagi, ada namanya cagar alam, ada yang namanya taman nasional, ada hutan suaka alam ya, itu cagar alam, atau hutan pelestarian alam atau taman nasional, terus ada taman buru, ada berbagai macam lah namanya. Cagar alam itu dia dari tempat, artinya ya cagar alam itu dari bentuknya sendiri itu udah dilestarikan, dan hewan-hewan yang ada di dalamnya atau tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam itu udah dilestarikan, dilindungi. Kalau taman nasional, kawasan tempat hewan dan segala macamnya itu udah dilestarikan, artinya dilarang untuk diutak-atik. Kalau cagar alam dia masih di tempatnya sendiri, masih ada space bagian yang boleh dibudidayakan oleh manusia. Tapi kalau taman nasional dia udah nggak boleh dibudidayakan lagi oleh manusia. Itu. Jadi bedanya cagar alam dan taman nasional itu di situ. Gitu.
Mungkin itu aja materi tentang ekosistem. Sampai bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf.